sama kita jelaskan yang disepakati oleh semua ulama yang pertama dan yang keempat adalah al-ijma'. Ya. Al-Qur'an kalamullah, Al-Qur'an yang kita baca, pendoman yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi kita tentang Rasulullah sallallahu atau kesepakatan ulama, apalagi label ulama zaman sekarang. Ulama zaman sekarang itu perlu dipertanyakan 1000 kali. Kalau dibilang ulama, perlu dipertanyakan 1000 kali. Ini yang berilmu banyak mungkin, akan tetapi ulama zaman dahulu, ulama yang dinamakan ulama yang mujtahid, bukan kesepakatan orang-orang awam, artinya enggak bakal sembarangan. Ya enggak bakal yang dinamakan mujtahid. Yang setahun, 2 tahun, atau 3 tahun, atau kuliah 4 tahun, dan seterusnya kemudian keluar-keluar dia bilang bahwasanya saya ini mujtahid, berhak untuk memahami ayat Al-Quran dan hadis Nabi secara langsung tanpa perantara. Guru saya hanya Nabi Muhammad SAW. Nggak bisa ya, nggak bisa. Ini omongannya indah, omongannya bagus, tapi klaim yang langsung datang kepada dirinya sendiri adalah tidak tahu diri. Ya, tidak tahu. Untuk ilmu tidak mengaku sebagai mujtahid. Seperti Al-Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi itu adalah imam besar. Kitabnya dipakai di seluruh dunia, oleh seluruh kalangan, oleh seluruh aliran. Siapa yang enggak kenal kitab Riyadhus Shalihin? Siapa yang tidak kenal kitab Riyadhus Shalihinnya Imam Nawawi? Imam Nawawi enggak pernah ngaku dirinya mujtahid. Ya, enggak pernah ngaku dirinya mujtahid. Beliau bilang, saya bermadhab Syafi'i. Mengarang kitab, meneruskan apa yang dimulai oleh ulama-ulama dalam madhab Imam Syafi'i sampai beliau mati. Enggak sempat kawin tuh. Enggak sempat kawin. Saking dia gila sama ilmu, enggak sempat kawin. Meninggalnya muda. Tapi tidak ngaku bisa mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan hadis. Tapi mengikuti pendapat ulama-ulama terdahulu. Kalau beliau bilang saya mujtahid dari Quran dan hadis, ini orang yang tidak tahu diri namanya. Biarkan, enggak apa-apa. Selama dia bilang ini mengikuti kalamnya Rasulullah, kita percaya saja dia, tapi jangan ikuti pendapatnya. Jangan ikuti pendapatnya. Taib. Yang keempat ini juga adalah tugasnya orang yang mujtahid, yaitu qiyas. Qiyas artinya adalah menyamakan hukum oleh Allah. Jika ada kejadian serupa yang mirip illahnya, kemudian disamakan secara illah dan disamakan secara hukum, itu dinamakan qiyas. Bisa menjadi sumber syariat. Al-Quran sumber, kalau boleh kita bilang yang utama, sumber utama, bukan sumber kedua atau sumber ketiga, sumber utama dari awal surah Al-Fatihah sampai akhir surah An-Nas, itu adalah sumber utama daripada syariat Islam. Dan apa itu Al-Quran? Perhatikan definisi Al-Quran. Al-Quran seperti yang kita ketahui secara umum, orang awam akan bilang bahwasanya Al-Quran adalah itu apa? Yang pertama. Yang dibilang, karena wahyu Allah itu tidak cuma Al-Quran ya. Wahyu Allah tidak cuma Al-Quran. Ada wahyu Allah yang bukan berupa Al-Quran, namanya apa? Hadis Qudsi. Apa bedanya hadis Qudsi dengan Al-Quran? Itu dibahas oleh ulama-ulama usul fikih, dibahas oleh ulama-ulama mustalah al-hadis. Perbedaan antara Al-Quran dengan usul fikih dan persamaannya. Persamaannya sama-sama firman Tuhan. Perbedaannya apa? Perbedaannya Al-Quran diturunkan Allah makna beserta dengan lafaz yang pantas untuk menampung makna tersebut. Itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kalau seandainya maknanya Allah yang tentukan, bagaimana cara menyampaikannya, kata apa yang pantas menampung makna tersebut, itu dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini dinamakan Al-Quran. Kalau hadis Qudsi adalah makna yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, akan tetapi Nabi Muhammad menyampaikannya dengan bahasa yang sesuai yang disampaikan oleh orang yang diperintahkan Allah untuk dia sampaikan. Akhirnya Nabi Muhammad menggunakan lafaz dari Rasulullah sendiri. Yang digunakan lafaz Rasulullah sendiri itu dinamakan hadis Qudsi. Namanya hadis, tapi ada kata-kata Qudsinya. Kenapa Qudsi? Qudsi itu artinya suci. Kenapa dibilang suci? Karena ini aslinya, sumbernya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad bilang secara tegas, Allah berkata begini, Allah berkata begitu. Karena kalau seandainya ditimbang-timbang lagi, ternyata semua omongan Nabi Muhammad itu bersumberkan wahyu. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad tidak pernah berucap sesuai dengan hawa nafsunya, keinginan. Kalau hadis biasa Nabi Muhammad berbicara dalam POV manusia. Dalam POV manusia. Apa POV itu? Nah, kalau seandainya kita lihat
Lihat itu ada POV. Apa? Perspective of view ya. Betul? Ya, POV. Manusia nih, manusia ngomong kayak gitu. Itu hadis namakan. Tapi kalau hadis qudsi, Nabi Muhammad bilang, Allah berkata begini, Allah berkata begitu. Tidak perlu lagi Nabi Muhammad SAW bilang, qala Allah Ta'ala, enggak perlu lagi. Langsung baca, semua orang langsung tahu bahwa lafaz ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pandangan syariat azal yang diturunkan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafaz-lafaz, ucapan-ucapan, bacaan-bacaan yang makna dan lafaznya sekaligus membacakan kepada generasi berikutnya, membacakan antara 2 jilid mushaf. Ya, 2 jilid mushaf depan belakang. Tawaturan yang dinukil dari generasi pertama sampai generasi sekarang secara tawatur. Mutawatir. Nah, mutawatir itu adalah sebuah kabar yang pembuktian kebenarannya tidak perlu lagi diteliti. Karena apa? Ada beberapa sebab. Sebab yang pertama adalah bahwasanya kabar tersebut sampai kepada kita dari arah yang tidak keruan. Artinya, semua orang berkata dengan perkataan yang sama dan mustahil mereka semua sepakat untuk berbohong bersama-sama. Nggak mungkin. Itu dinamakan contoh mutawatir yang nyata, yang real. Ya. Siapa di antara kita yang pernah pergi ke negeri Yaman? Coba. Siapa yang pernah pergi ke negeri Saudi? Apakah kita tahu ada? Tahu. Dari mana tahu? Yang bilang Mekah itu enggak ada itu gila. Kita bilang ya. Kabar yang semacam itu dinamakan kabar mutawatir. Jadi mutawatir perlu dicek dulu. Kalau orang dari Mekah, cek dulu Mekah itu ada atau enggak, cari tahu dulu. Ini orang gila, orang stres. Ya, itu namanya kabar mutawatir. Kabar mutawatir yang kebenarannya itu tidak perlu lagi semuanya sepakat untuk berbohong. Beda jika sumber kabarnya dari satu orang, itu beda lagi. Contoh, ya, siapa namanya yang Neil Armstrong dan satu lagi siapa? Mereka bilang bahwasanya mereka ke bulan. Nah, benar atau tidak mereka ke bulan? Yang bisa ngebuktikan siapa? Nggak ada. Mereka berdua cuman yang bilang bahwasanya mereka bilang ke bulan. Bukan berarti kita menafikan kabarnya, bukan berarti kabarnya pasti bohong, enggak. Tapi kabar yang bersumber dari satu orang itu bukan dinamakan tawatir, tidak dinamakan mutawatir, meskipun dinukil oleh orang-orang setelahnya, sumbernya itu enggak jelas. Semua orang tahu bahwasanya ada yang mengklaim bahwa dirinya pernah ke bulan, namanya Neil Armstrong. Ketemu 2 orang ini. 2 orang ini adalah kejadiannya itu mutawatir atau tidak? Belum tentu. Jelas ya? Itu yang dinamakan dengan mutawatir. Dan Al-Quran turun kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara dan dinukil sampai kepada kita, diriwayatkan sampai kepada kita dengan jalur mutawatir. Artinya sahabat yang membawa Al-Quran kepada generasi berikutnya tidak terhitung. Kemudian sahabat Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad berkhutbah di Hajjatul Wada, semuanya itu mereka tahu bahwasanya kepada kita turun temurun. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini nggak perlu dibuktikan lagi karena sudah sampai kepada kita dalam apa namanya, dengan taraf keabsahan yang tidak diragukan lagi. Ya, tidak diragukan lagi. Itu adalah Al-Quran ya. Jadi Al-Quran adalah lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinukil kepada kita secara mutawatir. Ya, yang dinukil. Al-Quran adalah sumber primer di dalam fikih Islami seperti yang sudah kita jelaskan. Dari mana kita tahu Al-Quran itu adalah sumber primer? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguh itu hablullah. Kata ulama tafsir, hablullah adalah Al-Quran. Bukan hubungan vertikal horizontal, bukan ya. Hablum minallah, hablum minannas. Lain lagi itu ya. Hablullah yang dimaksud adalah apa? Al-Quran. Telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab, yakni Al-Quran. Di dalamnya zikrukum, terdapat penyebutan zikrukum. Ada yang bilang ilmu bagi kalian, penyebutan bagi kalian. Gara-gara Al-Quran ini kalian jadi disebut-sebut oleh orang di seluruh dunia. Orang Arab itu sebelum Nabi Muhammad SAW ada, itu seperti sebuah apa namanya, suku yang nggak ada arti, dimaksud dengan fihi zikrukum.
Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, cahaya ini dimaksud adalah Al-Qur'an, mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Ya, itu dalil naklinya di dalam Al-Qur'an sendiri. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti hukum-hukum Al-Qur'an dan menyatakan bahwasanya sumber daripada syariat fikih pemahaman Islam adalah Al-Qur'an. Yang kedua, firman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan dua perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima, kalian tidak bakal sesat jika kalian berpegang teguh dengan keduanya. Apa itu? Kitab Allah. Yang pertama adalah kitabnya Allah, yaitu Al-Quran. Dan yang kedua, sunnata nabihi, jalan hidup nabinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya kita berpegang teguh dengan kedua-duanya, maka insya Allah semua yang kita inginkan daripada kebahagiaan dunia dan di akhirat akan didapatkan. Ya, tidak akan kita sesat, tidak akan kita salah ambil pilihan, tidak akan kita tidak pernah kita akan salah ambil jalan. Itu adalah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata ini Al-Qur'an itu sendiri, Al-Qur'an kan kalau seandainya kita berbicara tentang syariat Islam, syariat itu secara kasar kita artikan dengan aturan, ya. Aturan Allah. Sedangkan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di Al-Qur'an, apakah semuanya isinya aturan ataukah tidak? Dari 6.000 sekian ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an, ternyata ulama-ulama fikih klasik sudah memeriksa satu persatu ayat, per kalimat ayat, per huruf ayat-ayat Al-Qur'an, ternyata mereka temukan seperti yang dikatakan oleh Ibn Qayyim, bahwasanya ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih itu jumlahnya 150 ayat saja. Dari 6.000 yang isinya adalah hukum-hukum, menjelaskan ini boleh, ini enggak boleh, ini aturannya begini, ini aturannya begitu. Ada berapa? Ada 150 ayat. Ya, itu kata siapa? Kata Ibnul Qayyim di dalam I'lamul 500 ayat. Kalau kita persentasekan berarti berapa? Dari 6.000 sekian, ya, ke 500. Ayo. 500 itu berapanya 6.000? 500 itu berapanya 6.000? Jangan 6.000 dulu, 5.000. Ya, kalau 5.000, 500 itu berapa? 10 per 1% atau 1/10, ya. Sekitar di bawah 10% daripada Al-Qur'an isinya aturan. Sisanya apa? Sisanya adalah puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisanya adalah cerita-cerita tentang orang-orang zaman dahulu yang tujuannya untuk memantapkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sisanya juga apa? Nasihat-nasihat tentang hati, tentang keyakinan terhadap Allah, mengajak kepada tauhid dan seterusnya. Itu isi daripada Al-Qur'an. Jadi aturannya sedikit. Ya, tapi aturan-aturan yang di dalam Al-Qur'an ada aturan yang spesifik, ada aturan global. Ada aturan spesifik, ada aturan global. Aturan spesifik yang diturunkan Allah di Al-Qur'an itu siapa? Pengaturan terhadap siapa itu mahram. Itu Al-Qur'an yang berkata. Langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fulan, fulana ini mahram. Itu Al-Qur'an. Aturan spesifik juga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, pembagian harta waris. Kenapa? Ulama banyak bilang, karena urusan hubungan laki-laki wanita sama urusan duit, manusia susah diatur oleh manusia lain. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala turun tangan mengatur, mereka tetap bangkang. Masalah warisan, masalah hubungan laki-laki dan wanita. Itu jelas Allah Subhanahu wa taala bilang yang mahram itu adalah ibu, anak, segala macam, itu jelas. Ya, atau pembagian waris, fulan dapat setengah, fulan dapat sepertiga, fulan dapat 1/6, itu jelas. Sudah, nggak bisa bantah lagi, ya, nggak bisa bantah lagi. Tapi ada hukum-hukum yang global. Hukum-hukum global seperti Allah perintahkan sholat, Allah perintahkan zakat, untuk tata cara segala macamnya itu dipasrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad karena ada ayat
yang mengatakan kita juga harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikuti Rasulullah sama dengan menjalankan titah Al-Qur'an. Nah, jadi detail Al-Qur'an yang global juga. Kalau kalian tidak bisa mengakses langsung sumber utama Al-Qur'an atau tidak punya kapasitas untuk itu, tanya kepada orang-orang berilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Intinya ayat yang betul-betul mengandung aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala, sisanya berarti syariat yang kita jalankan sekarang. Itu diambil dari mana? Dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kesepakatan ulama-ulama terdahulu, dan dari ijtihad daripada ulama-ulama yang berkapasitas untuk berijtihad. Jadi itu ya. Qala Ibnul Arabi, ini ada kisah menarik. Al-Qur'an itu bisa atau tidak kita baca Al-Qur'an sendiri? Bisa. Semua orang bisa baca Al-Qur'an sendiri dengan syarat dia paham bahasa Arab. Kalau enggak paham bahasa Arab berarti enggak bisa baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an yang kita bilang sekarang itu yang dimaksud dengan membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan bukan hanya untuk dikomat-kamitkan. Al-Qur'an diturunkan untuk menjadi pedoman. Gimana mau jadi pedoman kalau seandainya kita enggak bisa paham? Ya kan? Nah, berarti kalau seandainya seseorang berkata saya memahami Al-Quran, berarti syarat awalnya adalah dia paham bahasa Arab. Dia harus paham bahasa Arab. Kalau seandainya dia tidak paham bahasa Arab, bisa, sekarang sudah ada terjemahan Al-Quran. Baca coba terjemahan Al-Quran. Apakah terjemahan Al-Quran sama dengan Al-Quran? No, enggak. Terjemahan itu tidak pernah sama dengan yang diterjemahkan. Sekali lagi nih, terjemahan tidak pernah sama dengan yang diterjemahkan. Betul atau enggak? Coba sekarang. Kalau ada lelucon pakai bahasa Palembang yang diceritakan bisa disampaikan, tapi emosi terjemahkan menjadi bahasa Inggris, enggak lucu. Atau yang lucu-lucu di bahasa Arab, kita terjemahkan jadi enggak lucu. Yang sedih jadi enggak sedih, yang enggak. Karena setiap bahasa itu mengandung yang banyak sekali sisi yang tidak akan bisa pernah kita terjemahkan secara letterlek. Makanya terjemahan Al-Quran enggak ada. Terjemahan yang ada adalah terjemahan tafsir. Maksudnya apa? Ini Al-Quran nih. Kalau sastra Arab barulah dia bisa paham Al-Quran. Derajatnya harus sama seperti derajat orang-orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Daripada kalau pahamnya setengah-setengah, nggak bisa itu. Itu nggak bisa. Paham dari terjemahan. Berarti paham dari terjemahan itu memahami Al-Quran atau ibaratnya orang yang paham dengan bayangannya. Bayangan nggak sama. Tapi mendekati atau tidak? Mendekati. Kita deketin. Itu adalah logika kita di dalam memahami Al-Quran ya. Logika kita memahami. Jadi sekali lagi. Kalau tidak paham bahasa Arab, Quran, tapi belum paham, nggak bakal bisa. Makanya Al-Imam Syatibi terakhir. Al-Imam Syatibi bilang ke dalam bahasa Arab. Nah itu Imam Syatibi. Tahu Imam Syatibi? Pernah dengar Imam Syatibi? Imam Syatibi ini beliau bilang seperti itu. Beliau bilang seperti itu. Halaman pemahaman seseorang terhadap agama Allah berbanding lurus dengan pemahaman Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam bahasa Arab. Apakah Allah itu acak milih bahasa Arab sebagai firman Allah Subhanahu wa taala? Enggak acak. Karena kemampuan bahasa Arab untuk menampung makna yang luar biasa besar. Itu intinya. Kemampuan bahasa Arab untuk menampung makna yang ibarat punya makna di dalam diri kita. Sebelum kita bisa berbicara, kita sudah bisa berbicara dengan hati. Betul atau tidak? Bayi itu punya kemauan, punya keinginan atau tidak? Punya keinginan, cuman tidak bisa mengutarakannya. Pengen makan, oe. Pengen oe. Pengen tidur, oe. Haus, oe. Semuanya oe. Itu bayi kan? Bayi. Ketika mereka diajari bagaimana cara berbicara, mereka bisa menumpahkan makna yang mereka inginkan dalam lafaz. Lafaz ini mewakili makan, mewakili bahasa yang punya kemampuan menampung makna besar yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk nabi terakhir, kecuali bahasa Arab. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu di mana Allah utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, intinya bahasa Arab itu penting.
Minimal seseorang muslim itu harus pernah belajar bahasa Arab yang dasar-dasar aja. Atau minimal sekali. Apa yang dia baca di sholat dia paham. Jangan sampai apa yang dibaca di sholat dia tidak tahu. Sehari 5 kali sholat, mengucapkan bahasa Arab terus, tapi nggak tahu satu patah kata pun yang ada di sholat. Artinya apa? Itu aib. Itu aib. Jadi itu yang kita harapkan dari muslim-muslim, bukan sebagai bacaan yang dikomat-kamitkan, akan tetapi sebagai pedoman yang dipelajari dan difahami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat di dalam ilmu, memberikan kepada kita taufik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, mengikuti ajaran Nabi Muhammad, memahami Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, dan dijadikan orang-orang yang kita cintai, diselamatkan di dunia dan di akhirat, dan kita dikumpulkan kembali bersama baginda Rasulullah SAW di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab. Nanti insyaallah kita lanjutkan pembahasan tentang Al-Quran di pelajaran-pelajaran berikutnya. Fadhol. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi telah kita dengarkan bersama-sama penyampaian materi kuliah duha oleh Al-Habib Ahmad Raudi bin Hussein Al-Kaf dengan pembahasan kitab Tarikh Tasyri' Islami karya Abuya Maliki. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada para hadirin untuk bertanya. Kepada Ikhwan silakan untuk mengangkat tangannya, dan untuk Akhwat silakan untuk ditulis di kertas. Apabila tidak ada yang bertanya, kami mohonkan langsung kepada Habib untuk langsung menutupnya dengan doa. Tumben ini nggak ada yang nanya. Baik, ini kita tutup. Doa? Mana doa? Doa Maulid. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا، وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا، أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أعطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا، أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا، واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا،
يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في